kaya. Kata siapa hemat pangkal kaya? Itu pepatah yang saya tahu dari dulu sih. Nah, harusnya investasi pangkal kaya tuh, bukan hemat pangkal kaya. Oh gitu. Jadi itu pemahaman yang sudah ini ya, sudah terlalu lama ya, sudah tidak bisa lagi diaplikasikan saat ini. Betul. Oke, ini akan kita bahas ya. Yes. Hemat pangkal kaya kah atau investasi pangkal kaya bersama motivator sekaligus juga penulis buku Financial Revolution in Action Ongki Hoyanto. Jadi kalau dari dulu kita dikenalkan dengan hemat pangkal kaya. Saat ini itu sudah tidak berlaku lagi. Tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar, tetapi yang untuk membuat kecepatan uang kita bertambah harus investasi. Karena kalau kita hemat aja, uang kita kan nggak akan bertambah lagi. Misalnya nih, hemat, kemudian uangnya disimpan di rumah misalnya. Laju pertumbuhan uang kita kan kecil. Atau misalnya kita hemat, kemudian nabung. Ya nabung nggak salah, tapi kan rata-rata tabungan tidak beda dengan inflasi. Atau kadang-kadang kena pajak dan sebagainya kan. Jadi mulailah sedikit mengubah, hemat benar, tetapi hasil hemat itu harus kita investasikan. Nah, kalau seperti saya nih sekarang ini hemat tidak makan siang misalnya, itu benar nggak? Nah, hemat tidak makan siang tergantung tujuannya apa. Tujuannya diet atau memang hemat benar-benar hemat nih. Nah, kalau tujuannya bisa benar-benar hemat, ada efek sampingnya juga bahaya. Misalnya contoh, kalau kita hemat karena kepingin menyimpan uang kemudian nggak makan misalnya kan, nah tiba-tiba misalnya sakit. Nah, sakit banyak hal yang dikorbankan. Misalnya kerjanya terganggu, bisnisnya terganggu, kemudian harus ada kos yang keluar lagi untuk ke dokter dan ke rumah sakit bahkan. Jadi belum tentu hemat juga hal yang tepat atau pilihan yang tepat. Atau misalnya gini, hemat misalnya saya tidak mau pakai pesawat kalau pergi kemana-mana, supaya murah saya mau pakai kereta atau bus saja, itu gimana? Nah, tergantung juga. Kalau misalnya mau enjoy dengan perjalanan, kemudian karena bukan tujuan bisnis, mau enjoy tadi, mungkin lihat pemandangan saya mungkin oke. Tapi di satu sisi kalau kita tujuannya bisnis misalnya, cari murah, mana bablas amblas. Kenapa? Karena pertama capek di jalan, kedua belum lagi tingkat risiko yang tinggi kan. Nah, ketika sampai di tujuan malah Anda sakit dan seterusnya, bisnisnya malah lenyap. Jadi belum tentu juga hemat adalah tindakan yang benar. Atau malah justru membuang-buang waktu ya? Yes, buang waktu, buang uang, buang opportunity bahkan peluang. Oke. Nah, tapi bagaimana supaya kita bisa berinvestasi sementara kalau kita mau berinvestasi kan berarti harus ada uang yang kita sisihkan. Betul. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, hemat adalah awalnya, tapi hemat bukan akhir. Jadi pertama adalah memang harus hemat. Apa sih hemat itu? Hemat adalah mengeluarkan apa yang harus kita keluarkan. Nah, misalnya harus makan, ya harus makan. Pelit adalah tidak mau mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan. Nah, itu masuk pelit ya? pelit, masuk pelit. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus mulai menginvestasikan uang yang sudah kita hemat tadi. Nah, investasi kan banyak pilihannya. Bisa ke tabungan, bisa ke reksadana, atau bisa pilihan investasi yang lain, bisa properti dan seterusnya. Jadi investasilah yang membuat kecepatan uang kita bertambah, atau investasi yang membuat kita menjadi kaya, bukan hanya sekedar hemat doang. Tapi kalau misalnya kita hemat, Ya, terus kemudian kita berinvestasi, terus tapi banyak sekali yang takut untuk berinvestasi karena takut uangnya hilang. Karena kita lihat investasi itu risikonya besar. yes. Nah, hidup penuh risiko. Termasuk bahkan kan bisa ada risiko nih, mencret dan seterusnya misalnya. Nah, bagaimana kita meminimalkan risiko? Jadi pertama adalah ketika mendapatkan uang berapapun, 10% uang pertama adalah harus investasikan ke investasi yang aman. Nah, dalam hal ini tentu bank tentunya. Nah, investasi 10% yang kedua, investasi ke investasi yang tingkat resionya yang lebih tinggi tapi kecepatannya yang lebih cepat. Misalnya reksadana atau yang lain misalnya. Nah, kemudian investasi, bicara tentang resiko, kita nggak mungkin menghilangkan resiko. Yang ada adalah kita mengendalikan resiko. Oleh karena itu, sebaiknya adalah investasikan pertama kali adalah ke pengetahuan sebelum ke uangnya dulu. Jadi misalnya contoh nih, Lucy mau investasi ke reksadana. Lebih dahulu lah belajar tentang reksadana, baru menaruh uang ke reksadana. Nah, investasi ke properti, lebih dulu belajar tentang properti, baru menaruh uang ke properti. Karena ada dua hal yang berbeda tapi kaitannya sama, investor dan spekulator. Jadi kalau tanpa pengetahuan itu cenderungnya spekulator ya? Yes, kalau tanpa adanya basic pengetahuan dan hanya mengandalkan perasaan, naluri, trial and error, bisa jadi spekulator. Nah, investor adalah orang-orang yang melakukan investasi dengan didasari oleh pengetahuan dan perhitungan. Oke. Ya udah, kalau gitu sebelum kamu ajarin saya mau pesan makanan